Welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan bahas film horor dari Indonesia berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Film ini disutradarai oleh om saya, yaitu Om Joko Anwar. Film ini juga memiliki plot yang cukup mencekam dan akan membuat kalian merinding. Perempuan Tanah Jahanam bercerita tentang perempuan yang ada di Tanah Jahanam. Ya enggak dong. Perempuan Tanah Jahanam bercerita tentang seorang wanita yang kembali ke kampung halamannya untuk mengambil harta peninggalan orang tuanya. Namun, desa tersebut ternyata menyimpan sebuah rahasia yang kelam. Rahasia apakah yang tersimpan di desa tersebut? Langsung saja, inilah Perempuan Tanah Jahanam. Lunga kowe? Tusuken aku ora wedi. Apa aku bunuh diri saiki? Tak primpeni kowe kabeh nganti do mati. Film diawali dengan scene yang memperlihatkan seorang wanita bernama Maya. Maya merupakan seorang penjaga pintu tol shift malam. Maya bekerja sambil berbincang melalui telepon dengan teman dekatnya yang bernama Dini, yang berada di pintu tol lain. Di sela pembicaraan mereka, Maya mengutarakan kepada Dini bahwa akhir-akhir ini ia sering diperhatikan oleh orang aneh yang sering lewat pos jaganya. Namun, Dini segera menenangkan Maya. Dini juga bilang untuk tidak usah terlalu peduli dan fokus saja dalam bekerja. Dini juga mengingatkan tentang rencana mereka untuk membangun usaha baju dan berhenti menjadi penjaga pintu tol. Tak lama setelahnya, orang aneh yang dibicarakan Maya datang kembali. Orang aneh tersebut bernama Bimo. Sesaat setelah menerima tiket, ia menatap Maya dengan tatapan aneh dan pergi. Namun, ternyata Bimo berhenti dan keluar dari mobilnya. Maya yang mulai panik langsung mengunci pintu dan menutup jendela. Ia juga menyuruh Dini untuk segera meminta pertolongan. Bimo yang telah sampai di posnya mengetuk jendela pos jaga Maya. Maya yang memberanikan diri akhirnya membuka jendela dan mengatakan bahwa petugas akan segera datang. Namun Bimo malah bertanya kepada Maya, apakah kamu Rahayu? Apakah ayahmu bernama Ki Dono Wongso? Dan apakah kamu berasal dari desa Harjosari? Maya yang merasa takut dan kebingungan tidak menjawab pertanyaan Bimo dan bilang apa yang diinginkan Bimo. Bimo yang tidak mendapatkan jawaban akhirnya pergi meninggalkan Maya. Namun ternyata Bimo pergi ke mobilnya dan mengeluarkan sajam dari dalam bagasi dan berbalik kembali menuju Maya. Melihat Bimo yang menuju ke tempatnya, Maya pun bergegas keluar dan pergi dari pos jaganya. Maya yang berlari sambil dikejar oleh Bimo pun akhirnya tertangkap. Bimo melukai kaki Maya dan ingin menghabisi nyawanya. Namun beruntung petugas telah sampai di sana. Merasa sudah terpojok, Bimo bilang kepada Maya, "Kami cuma tidak mau apa yang keluargamu tinggalkan di kampung kami. Tolong musnahkan." Saat ia akan merbas Maya, ia pun ditembak oleh petugas. Dan film pun baru dimulai. Beberapa waktu setelah kejadian di pintu tol, kini Maya dan Dini telah berhasil membuka usaha baju mereka. Maya dan Dini kini juga telah berhenti dari pekerjaan mereka sebelumnya. Namun sayang, usaha yang baru mereka bangun tidak berjalan mulus. Maya pun teringat dengan foto masa lalu keluarganya, yang ternyata Maya memiliki nama asli Rahayu, serta kedua orang tuanya yang bernama Ki Dono Wongso dan Nyai Sinta, persis seperti apa yang ditanyakan Bimo. Maya yang merasa usahanya kian menurun, berencana untuk pergi ke desa Harjosari yang merupakan kampung halamannya. Maya merasa bahwa keluarganya memiliki rumah yang besar di sana dan berencana untuk menjual rumah tersebut. Di sini juga dijelasin kalau dari kecil Maya itu tinggal bersama bibinya karena kedua orang tuanya udah meninggal saat Maya masih berumur 5 tahun. Maya juga baru sadar kalau pahanya terluka. Itu lukanya yang disebabin Bimo di awal scene tadi ya guys. Saat mengecek luka tersebut, Maya mendapati gulungan kertas kecil dengan tulisan Jawa di dalamnya. Maya pun segera memutu kertas tersebut. Desa Harjosari, Madiraja. Rumah yang gede banget. Solusi masalah kita, rumah keluarga gue. Malam harinya, Maya dan Dini akhirnya berangkat menuju desa Harjosari. Dalam perjalanannya, Maya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang merupakan seorang dosen bahasa. Maya pun berinisiatif menanyakan tulisan Jawa yang ia temukan pada lukanya. Si bapak pun mengatakan bahwa tulisan tersebut merupakan jimat yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Namun, ia menambahkan bahwa yang menulis tulisan tersebut bukanlah orang yang baik. Tak lama setelahnya, Maya diperlihatkan sosok 3 anak kecil yang berdiri di tengah hutan. Namun hal tersebut dibantah oleh Dini. Dini mengatakan tidak mungkin ada anak kecil yang berkeliaran tengah malam di tengah hutan. Ini bahasa Jawa kuno. Ini mantra-mantra agar tidak bisa diganggu oleh arwah. Ini jimat, tapi yang membuat ini orang jahat. Keesokan harinya, mereka pun sampai di kota tujuan. Namun, mereka yang tidak tahu lokasi desa Harjosari lalu bertanya kepada para joki delman di sana. Maya bertanya, apakah mereka mengetahui lokasi desa Harjosari? Namun kebanyakan joki delman di sana tidak mengetahui lokasi desa tersebut. Namun beruntung, ada satu joki delman yang mengetahui di mana lokasi desa Harjosari yang bernama Nano.
Namun, ia mematok ongkos yang sangat mahal. Itu disebabkan karena lokasi desa Harjosari yang jauh dan akses jalan menuju ke sana harus melewati hutan. 100.000. 100.000 satu penumpang lo ya? Kamu nih dari desa mana sih? Desa Lentera Darat. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di desa Harjosari. Maya meminta Nano untuk menurunkan mereka di rumah kepala desa Harjosari yang bernama Ki Saptadi, yang juga merupakan seorang dalang terkenal. Di perjalanan menuju ke rumah Ki Saptadi, mereka melewati rumah peninggalan orang tua Maya yang sangat besar. Namun, sesampainya di rumah Ki Saptadi, mereka malah bertemu dengan ibu Ki Saptadi yang bernama Nyi Misni. Di sana, Maya bilang kepada Nyi Misni bahwa mereka merupakan mahasiswi yang sedang menulis buku tentang perwayangan dan ingin menjadikan Ki Saptadi sebagai narasumber. Namun, Nyi Misni bilang bahwa Ki Saptadi sedang pergi keluar desa. Nyi Misni menyuruh mereka untuk kembali besok pagi. Daripada harus mencari penginapan di kota dan kembali lagi besok pagi, akhirnya Maya dan Dini memutuskan menginap di rumah peninggalan keluarga Maya. Kemudian mereka masuk dan mengecek keadaan rumah tersebut. Di sana, Maya menemukan foto-foto keluarganya dahulu. Namun, Maya merasa janggal karena tidak ada satupun foto masa kecilnya. Setelah mengecek keadaan rumah, mereka pergi ke makam ayah dan ibu Maya. Di sana, mereka juga melihat banyak makam bayi kecil yang bahkan belum diberi nama. Dan mereka juga bertemu dengan beberapa warga yang menatap mereka dengan tatapan aneh. Setelah keluar dari area pemakaman, di sana terdapat sebuah plang area pemakaman desa Harjosari yang sengaja dibuat menutupi tulisan tanah pemakaman milik Ki Donowongso. Wah, ini terindikasi kalau warga desa Harjosari nggak suka sama keluarganya si Maya. Kok banyak banget ya ukuran anak kecil. Bahkan belum sempat dikasih nama. Desa lo nih kenapa sih, Mai? Malam harinya saat tidur, Maya diganggu oleh suara-suara aneh dan juga melihat kemunculan sosok anak kecil yang ia lihat di hutan tadi. Di sisi lain, terlihat seorang warga desa yang sedang melahirkan. Namun, ketika bayinya lahir, para warga dan pasutri ini malah terlihat sedih. Ki Saptadi yang melihat itu langsung membawa dan menghabisi nyawa bayi tersebut dengan menenggelamkannya di air kembang. Sebenarnya apa yang terjadi sama desa ini ya guys? Keesokan harinya, Maya melihat warga yang tengah melakukan upacara pemakaman terhadap bayi yang kemarin sempat kita lihat. Maya yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk melihat pemakaman tersebut. Ki Saptadi yang menyadari kehadiran Maya dan Dini langsung menghampiri mereka. Ki Saptadi bertanya kepada mereka apa benar mereka ingin menulis buku tentang wayang. Maya mengiyakan pertanyaan tersebut. Ki Saptadi juga menanyakan soal umur mereka. Maya bilang bahwa mereka berusia 20 tahun. Namun, Ki Saptadi terlihat curiga dengan jawaban itu. Ki Saptadi juga menyuruh mereka untuk datang ke rumahnya jikalau mereka ingin bertanya dan berbicara dengan dirinya. Mau tulis tentang dalang? Buat kampus, kami mahasiswa. Berapa umur kalian? 20 tahun. Kalian bisa ke rumah. Kalau mau bicara dengan saya, buat tulisan kalian. Setelah itu, Dini memutuskan untuk kembali ke rumah dan Maya pergi untuk membeli makanan. Saat membeli makanan, Maya bertemu dengan seorang wanita pemilik warung bernama Ratih. Di sana, Maya menanyakan tentang rumah besar peninggalan Ki Donowongso. Nenek Ratih yang mendengar Maya langsung berkata bahwa dulu iblis tinggal di sana dan menyebarkan penyakit mengerikan. Maya yang mendengar hal tersebut merasa kebingungan dan bergegas kembali ke rumah tersebut. Tahu rumah besar yang di sana itu? Saya bilang rumah penyakit, lu iblis tinggal di situ dan ninggalin penyakit mengerikan. Di sisi lain, Dini yang berada di rumah didatangi oleh dua warga desa yang bernama Bambang dan Bayu. Bambang mengatakan bahwa mereka dilarang untuk tinggal di rumah ini karena rumah ini bukan milik desa Harjosari, melainkan milik seorang ahli waris yang bernama Rahayu. Bambang juga mengatakan bahwa surat-surat rumah tersebut dipegang oleh Ki Saptadi. Dini yang berpikir kalau ini merupakan kesempatan emas untuk mendapatkan warisan rumah tersebut, langsung mengaku bahwa dirinya merupakan Rahayu. Pengakuan tersebut sontak mengagetkan Bayu dan Bambang. Mereka pun menawarkan diri untuk mengantarkan Dini menemui Ki Saptadi. Dini yang awalnya menolak, diberitahu oleh Bambang untuk segera menemui Ki Saptadi karena Ki Saptadi harus pergi ke desa lain dan baru kembali 3 hari lagi. Dini yang sudah tidak nyaman di desa ini ingin segera menyelesaikan urusannya dan kembali ke kota. Akhirnya, Dini ikut bersama mereka. Ada ahli warisnya perempuan. Ki Saptadi punya surat-suratnya. Kalau Mbak mau nunggu, tapi kira-kira Ki Saptadi pulangnya baru 3 hari lagi. Saya Rahayu. Saat perjalanan menuju rumah Ki Saptadi, Dini merasa kebingungan lantaran mereka semakin jauh dari desa dan mulai masuk ke dalam hutan. Dini akhirnya berencana untuk kembali ke desa. Namun, usaha itu dihalangi oleh Bambang dan Bayu. Dini yang takut akhirnya kabur dan lari dari tempat tersebut. Namun sayang, Dini malah tersandung ranting bambu dan dihantam hingga tak sadarkan diri.
Lalu, Dini dibawa ke sebuah tempat ritual di tengah hutan. Di tempat tersebut, Dini digantung terbalik. Setelah beberapa saat, datang Nyimisni dan Nyimisni juga memberitahu pada Kisap tadi bahwa akan ada 2 orang yang melahirkan. Untuk kalian yang bingung kenapa harus menghabisi nyawa Rahayu, nanti bakal ada penjelasannya guys. Rahayu ya guys, bukan Dini. Saya pak, tolong saya pak. Ono loro sing arep melahirke. Di sisi lain, Maya yang telah kembali tidak mendapati Dini berada di rumah tersebut. Maya yang merasa bingung mencoba untuk menghubungi Dini, namun tidak ada jawaban. Akhirnya, Maya memutuskan untuk keluar mencari Dini. Maya lalu menghampiri rumah Kisap tadi. Di sana, Maya memberitahu Kisap tadi soal hilangnya Dini. Kisap tadi pun berkata bahwa ia dan warga desa akan mencari Dini. Sementara Maya disuruh menunggu di rumah Kisap tadi saja. Namun Maya lebih memilih untuk membantu mencari Dini. Saya kesini mau cari teman saya pak. Saya bisa suruh orang untuk cari dia. Kamu tunggu di sini aja. Saya juga mau coba cari sendiri. Kasih pak. Sementara itu, di belakang rumah Kisap tadi, terlihat Nyimisni yang tengah menjemur sesuatu yang ternyata merupakan kulit Dini. Wah, berarti pas di tempat ritual, habis disabet, Dini langsung dikuliti. Setelah dijemur, terlihat kulit Dini yang tengah dijadikan wayang oleh Nyimisni. Malam harinya, terlihat Kisap tadi yang tengah menggelar pertunjukan wayang di rumahnya. Di sana juga terlihat ada beberapa wayang yang diperlakukan secara khusus, dan mungkin wayang-wayang tersebut merupakan wayang yang terbuat dari kulit Dini. Di sisi lain, Maya yang masih mencari keberadaan Dini bertemu oleh sesosok anak perempuan yang menuntunnya ke salah satu rumah warga. Ternyata di dalam rumah tersebut terdapat warga desa yang sedang melahirkan. Di sana juga terlihat keberadaan Kisap tadi. Namun keanehan terjadi. Bayi yang baru saja dilahirkan tidak memiliki kulit. Kisap tadi yang melihat itu langsung menghabisi nyawa bayi tersebut dengan menenggelamkannya di air kembang, sama seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Maya yang ketakutan melihat hal tersebut malah menimbulkan suara yang membuat ia ketahuan. Untungnya, dia diselamatkan oleh Rati yang kebetulan berada di sana. Akhirnya, Rati mengajak Maya untuk berlindung di rumahnya. Sesampainya di rumah Rati, Maya bertanya pada Rati apa yang sebenarnya terjadi pada desa ini. Rati pun menjelaskan, dulu terdapat seorang laki-laki yang sangat kaya dan merupakan kepala desa Harjosari. Ia memiliki begitu banyak pembantu, yang salah satunya merupakan ibu Kisap tadi, yakni Nyimisni. Lalu, lelaki tersebut memiliki seorang anak yang bernama Kidono Wongso. Saat lelaki itu meninggal, Kidono Wongso yang mewarisi seluruh hartanya. Rati juga bilang bahwa Kidono Wongso merupakan pria yang sangat pintar dan mahir dalam membuat wayang, sekaligus menjadi seorang dalang. Hal itu membuat nama Kidono Wongso menjadi sangat terkenal, baik di dalam maupun luar desa. Tak lama setelahnya, Kidono Wongso menikahi sindennya yang bernama Nyai Sinta. Setelah 3 tahun menikah, mereka tak kunjung memiliki keturunan, sampai-sampai membuat Nyai Sinta jatuh sakit karena malu. Baru setelah 5 tahun kemudian, Nyai Sinta akhirnya dikaruniai seorang anak. Jadi setelah menikah 8 tahun ya guys. Namun anehnya, bayi itu lahir tanpa kulit. Hal tersebut membuat keluarga Kidono Wongso menutup diri dari warga desa. Tak lama kemudian, kabarkan 3 anak perempuan warga desa hilang dan tidak pernah ditemukan. Hingga pada suatu hari, terlihatlah anak perempuan Kidono Wongso yang nampak sehat dan cantik. Keanehan tersebut membuat warga curiga bahwa Kidono Wongso lah yang telah melakukan perjanjian dengan iblis dengan menumbalkan ketiga anak tersebut dan ditukar dengan kesembuhan anaknya. Kabar yang beredar, Kidono Wongso menjadi gila dan membunuh warga desa sebelum akhirnya bunuh diri. Rati juga berkata bahwa Rahayu kecil dibawa ke kota oleh salah satu pembantu Kidono Wongso, dan sejak saat itu desa Harjosari menjadi terkutuk. Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa warga desa berasumsi jika mereka menumbalkan Rahayu untuk dijadikan wayang, mereka bisa terlepas dari kutukan yang ada di desa mereka. Namanya Kidono Wongso. Bayinya lahir tanpa kulit. Anak perempuan hilang di desa ini. Gak ada yang berhasil menemukannya. Di sisi lain, warga yang telah mengetahui bahwa perempuan yang ditumbalkan bukanlah Rahayu, akhirnya memutuskan untuk mencari Maya yang merupakan Rahayu asli. Di rumah Rati, Maya yang melihat foto Bimo bertanya kepada Rati siapakah orang di foto tersebut. Rati menjawab bahwa itu merupakan suaminya dan sedang pergi ke kota untuk mencari obat. Di sini diketahui ternyata Rati sedang mengandung. Maya terlihat kaget setelah mengetahui bahwa Bimo merupakan suami Rati. Di sini, Rati juga menjelaskan bahwa membunuh Maya atau Rahayu tidak akan menghilangkan kutukannya. Menyadari warga yang tengah mencari mereka, Rati pun mengajak Maya untuk segera keluar dari Harjosari. Dalam perjalanan keluar desa, Maya menghubungi Nano dan memberitahu situasi yang terjadi, serta menyuruh Nano untuk menjemputnya di pintu utara desa.
Nano yang joki delman itu loh guys. Suami saya 3 bulan yang lalu kota Mbak buat cari obat. Aku nggak percaya kalau bunuh kamu itu kan ngilangin kutukan tersebut. Nano yang mengetahui hal tersebut lantas bergegas menjemput Maya dengan ditemani oleh seorang polisi yang bernama Suryo. Namun saat sampai di pintu utara desa, Nano sudah ditunggu oleh warga desa. Ternyata Suryo merupakan warga asli desa Harjosari. Warga desa yang tahu bahwa Nano ingin membantu Maya akhirnya ditembak oleh Suryo. Saya asli dari desa sini. Asu weh. Hah? Di sisi lain, Maya memberitahu Rati bahwa suaminya Bimo telah tewas ditembak petugas ketika Bimo mencoba menghabisi dirinya. Mendengar itu, Rati langsung syok. Maya yang terus dicari warga akhirnya berlari masuk ke dalam hutan. Di sana, Maya ditolong oleh seorang pengendara mobil. Saat sedang menyetir, tiba-tiba akibat kaget, mobil tersebut menabrak pohon di depannya. Maya yang terluka akhirnya bertemu dengan ketiga hantu anak perempuan tersebut. Di sana, Maya juga diberikan penglihatan tentang kejadian sebenarnya. Ternyata, Nyai Sinta sebenarnya menyukai Kisap tadi. Namun, ia dipaksa menikah dengan Kidono Wongso. Nyai Sinta yang berpikir bahwa ia tidak bisa memiliki keturunan dengan Kidono Wongso, akhirnya melakukan hubungan terlarang dengan Kisap tadi dan mengakibatkan kehamilan Nyai Sinta. Berarti si Maya itu anak kandungnya Kisap tadi guys, bukan anaknya Kidono Wongso. Namun Nyimisni yang melihat kejadian itu langsung menjambak dan mengambil rambut Nyai Sinta. Nyimisni juga mengambil rambut milik Kisap tadi. Ternyata rambut mereka digunakan untuk melakukan ritual terlarang. Dalam ritual tersebut, Nyimisni menghapus ingatan Kisap tadi tentang Nyai Sinta. Dan untuk Nyai Sinta, Nyimisni memberikan kutukan kalau bayi Nyai Sinta akan lahir tanpa kulit. Tapi Nyimisni tidak menghapus ingatan Nyai Sinta tentang Kisap tadi. Jadi sebenarnya kutukan yang ada di desa Harjosari itu berasal dari Nyimisni guys. Dan saat bayinya lahir, Kidono Wongso yang tak ingin memiliki anak yang cacat, lalu menumbalkan 3 anak perempuan warga desa dan menjadikan kulit mereka sebagai wayang. Pengorbanan itu ditukar dengan kesembuhan Rahayu. Namun, Rahayu kecil selalu diganggu oleh 3 arwah anak tersebut. Karena hal itu, Kidono Wongso membuat jimat pelindung yang ditaruh dalam paha Rahayu. Oh, berarti jimat tulisan Jawa kuno yang ada di luka Maya itu jimat dari Kidono Wongso guys. Ternyata, kejadian pembantaian warga desa oleh Kidono Wongso merupakan ulah dari Kisap tadi atas perintah ibunya. Jadi saat Kidono Wongso bersiap untuk pertunjukan wayang, tiba-tiba ia dipukul oleh Bambang hingga pingsan. Dan Bambang juga bilang darah dibayar darah. Dari kata-kata si Bambang bisa disimpulin kalau salah satu korban anak hilang mungkin adalah anak si Bambang. Kisap tadi lalu menyamar menjadi Kidono Wongso dan menggantikan posisinya. Setelah berada di atas panggung, Kisap tadi langsung bahkan Kisap tadi juga menghabisi Nyai Sinta. Dan ternyata Kidono Wongso sebenarnya tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Kisap tadi. Maya juga diperlihatkan bagaimana cara menghilangkan kutukan pada desa Harjosari. Caranya ialah dengan menguburkan ketiga wayang tersebut di tempat tubuh asli mereka dikuburkan, yakni di basement sebuah rumah besar di tengah hutan. Rati lalu menyadarkan Maya dari kesurupannya. Lalu, Rati mengajak Maya menuju ke tempat Tole, manusia yang dibiarkan hidup tanpa kulit. Dan inilah wujud Tole. Bagi kalian yang anggap itu mirip kolosal Titan, kita sepemikiran. Setelah dari tempat Tole, mereka bergegas menuju rumah yang berada di tengah hutan. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, mereka berdua langsung mencari dan menguburkan wayang-wayang tersebut. Setelah berhasil mengubur wayang-wayang tersebut, Rati lalu pergi ke rumah seorang warga yang akan melahirkan untuk memastikan apakah kutukannya telah hilang. Kulit anak-anak perempuannya hilang. Maya yang menunggu Rati di rumah tersebut malah kedatangan Nyimisni. Di sini, Nyimisni mengatakan pada Maya bahwa sebenarnya Kisap tadi merupakan anak dari hubungan gelap antara Nyimisni dan ayah Kidono Wongso. Jadi secara tidak langsung, Kisap tadi dan Kidono Wongso merupakan saudara. Warga desa yang telah datang langsung menangkap Maya. Maya yang sudah tergantung terbalik menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Kisap tadi. Di sini, Maya juga bilang bahwa kutukan di desa ini telah menghilang karena Maya telah menguburkan kulit ketiga anak tersebut. Dan Maya juga bilang bahwa dirinya merupakan anak kandung Kisap tadi. Kisap tadi yang mendengar itu langsung bertanya pada ibunya apakah semua yang dikatakan Maya adalah kebenaran. Nyimisni yang panik karena rahasianya terbongkar mengancam Kisap tadi jika ia tidak segera membunuh Maya, maka Nyimisni akan bunuh diri. Dan saat akan menebas Maya, tiba-tiba mengetahui semua perkataan Maya adalah kebenaran, Kisap tadi yang malu akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nyimisni yang merasa kehilangan atas kepergian putranya, akhirnya juga mengakhiri hidupnya.
Dirasa semuanya telah usai, Maya mengajak Ratih untuk pergi meninggalkan desa Harjosari. Namun, Ratih lebih memilih untuk tetap tinggal di desa Harjosari. Maya yang berlari keluar desa akhirnya bertemu dengan pengendara mobil dan pergi dari desa terkutuk Harjosari. Selesai. Ya belum dong. 1 tahun kemudian, terlihat keadaan desa Harjosari yang kini telah kembali hidup. Di sini terlihat Suryo yang baru pulang. Ia lalu menemui Laras istrinya yang sedang hamil. Tak lama setelahnya, Laras pergi ke belakang untuk buang air kecil. Namun saat sedang mengaca, tiba-tiba dan desa Harjosari sekali lagi harus dihantui oleh kutukan tak berujung. Selesai. Emang film garapan om saya ini nggak pernah mengecewakan. Untuk filmnya sumpah serem banget. Coba deh kalian nonton pas malam terus sendirian. Pasti kerasa tuh double seremnya. Perempuan Tanah Jahanam ini emang salah satu film dengan konsep cerita yang unik dan jarang sih emang film dengan konsep cerita kayak gini. Tapi emang plot twistnya nggak kayak film Om Joko Anwar yang lain sih. Ini kerasa lebih mudah dicerna dan nggak buat otak kalian meledak. Bagi pecinta horor, gue saranin kalian nonton film ini karena experience horornya dapet banget. Tapi untuk Om Joko Anwar, itu kenapa bayi tanpa kulitnya kayak kolosal titan ya? Oke, segitu dulu untuk review film Perempuan Tanah Jahanam tahun 2019. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao. Dan jangan lupa subscribe ya guys, subscribe.